Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya. Terima kasih semua sudah meluangkan hari Sabtu ini untuk hadir di Unika Atmajaya. Kita merayakan 10 tahun atau satu dasawarsa Alzheimer Indonesia, dimulai dari spirit dalam meningkatkan kualitas hidup orang dengan demensia dan caregiversnya. Kenapa Alzheimer Indonesia dimulai 10 tahun yang lalu? Saya merawat ibu saya yang memiliki gejala, namun gejalanya tidak saya ketahui setelah 20 tahun berselang. Jadi kalau ada satu orang di keluarga yang suka marah-marah, suka sering lupa sehari bisa 10 kali, naruh garam atau gula di masakan yang salah misalnya, atau banyak hal-hal yang tidak stabil dalam emosinya, itu menciptakan tidak adanya damai sejahtera di rumah. Dan karena itu kita memulai dengan adanya support group 10 tahun yang lalu dengan 7 core will, dan sekarang alhamdulillah nanti Direktur Eksekutif Ketua ALZI Michael akan berbagi informasi lebih banyak lagi, ada 26. Dari situlah dimulai Alzheimer Indonesia ini. Sesederhana karena kita ingin memiliki hidup yang sehat. Dan apa pentingnya 10 tahun ini kita berada di sini? Karena semua dari kita akan menjadi tua. Tapi mau jadi tua yang seperti apa harus dimulai dari sekarang. Mungkin nanti Prof Yuda berbagi lagi. Yang baru dari tahun ini, di 10 tahun ini, selain kita punya slogan jangan maklum dengan pikun, kita meluncurkan slogan sehat, rohani, jasmani, semangat tinggi, seroja semanggi, yang berlaku ke semua umur. Kita sangat mengapresiasi adanya anak muda Kelly yang melakukan fundraising brownies untuk ALZI. Kita sangat mengapresiasi para musisi-musisi yang akan melakukan konser di tanggal 23 September nanti dari usia 20 tahun hingga 90 tahun. Nanti akan ada informasi lebih jauh, yang dibantu sahabat kami Andi Rianto menjadi pianisnya, dan para selebriti lainnya seperti Widiawati yang walaupun usia 70 tetap solid dalam berkarya. Kita memiliki Pak William Buntoro yang ada di sini bersama keluarganya, orang dengan demensia yang bisa berbicara, menyuarakan pentingnya untuk memahami gejala ini, sehingga kita bisa membantu siapapun yang keluarganya ada memiliki gejala ini. Banyak sekali inisiatif-inisiatif lain dan sangat diapresiasi para relawan lebih dari 30, 40, 50 yang ada di sini yang usianya 20-an yang sudah berkontribusi juga. Jadi mudah-mudahan dari diskusi ini teman-teman di sini dalam berbagi kepada halayak lagi lebih luas pentingnya dimulai dari diri sendiri, mengurangi risiko demensia Alzheimer dengan pola hidup sehat, dan penelitian membuktikan bahwa kualitas hidup yang baik yang nomor satu adalah kualitas relationship atau hubungan kita dengan siapa. Dan itu dilakukan studi Harvard Study Adult Development, mengikuti orang berusia dari 19 tahun sampai 75 tahun. Dan kesimpulannya kenapa mereka memiliki hidup yang sehat dan balance adalah social integrasi dan kualitas relationship. Kita bersyukur mudah-mudahan apa yang kita sebagai wadah memberikan kualitas hubungan yang baik untuk para orang dengan demensia dan caregivers untuk terus berkarya dan berkontribusi, sehingga apapun yang kita lakukan juga memberi dampak yang bermanfaat bagi semua. Terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih. Ya, saya terima kasih secara khusus buat lembaga ALZI, karena sebagai orang dengan penderita Alzheimer merasa secara psikologis mendapat dukungan. Lalu kedua, saya merasa bukan saya sendiri, masih ada orang lain di sekitar saya, di sekeliling saya, khususnya anggota ALZI ini yang sama-sama menderita Alzheimer. Jadi saya perlu mengacungkan jempol mungkin kedua jari saya terhadap ALZI. Ini tidak berlebihan saya mengatakan ini.
secara faktual saya sebagai penderita memang merasa tidak sendiri. Itu penting. Lalu saya menderita Alzheimer ini sejak tahun 2018. Waktu itu memang pekerjaan saya cukup sibuk. Saya sama dengan rekan-rekan jurnalis bidang saya di salah satu grup yang cukup besar di Indonesia. Saya bekerja terlalu banyak stres setiap awal yang saya rasakan. Lalu saya menyikapi secara positif perasaan stres saya ini dengan melaksanakan kegiatan kerja sebagaimana seharusnya. Jadi saya melaksanakan pekerjaan yang benar. Lalu lama-kelamaan saya merasa janggal gitu terhadap diri saya. Kenapa saya ini udah lupa? Mudah sekali lupa. Saya coba memeriksakan diri. Salah satu rumah sakit yang juga peduli terhadap penderita Alzheimer ini adalah RSCM. Saya konsultasi di RSCM Kencana. Ada departemen yang namanya fungsi luput. Jadi ketika saya konsultasi di sana dan saya rutin melakukan konsultasi dan saya juga rutin minum obat yang diberikan oleh dokter yang menangani, saya merasakan memang perubahan lebih baik. Lalu saya merasakan saya bisa beraktivitas seperti biasa di pekerjaan-pekerjaan saya. Sampai hari ini saya masih minum obat. Sampai hari ini. Obat yang saya minum 6 pagi hari, 3 di malam hari. Itu setiap hari. Karena apa? Karena saya ini, penyakit saya ini terkendali. Saya tidak berlebihan, saya bukan tidak ingin sembuh, tapi minimal saya ingin penyakit saya terkendali. Jadi saya minum obat. Kedua, dukungan pihak keluarga. Ini penting bagi orang dengan demensia. Keluarga harus mendukung, menaruh perhatian terhadap penyakit anggota keluarganya, terhadap saya khususnya demensia. Karena apa? Karena memang orang demensia ini harus selalu diawasi. Harus selalu diawasi. Kalau pergi harus ditemani. Karena satu waktu pernah saya alami, saya pergi tidak jauh dari rumah anak saya, hanya di seberang jalan. Waktu itu ada di Pekanbaru. Saya nggak bisa pulang. Wah, bingung saya. Pulang kemana nih? Benar hanya nyebrang. Itu salah satu yang perlu diwaspadai. Nah, maka itu saya mengalami juga sahabat atau teman kerja saya orang dengan demensia yang akhirnya hilang dari rumah, tidak ditemukan sampai ditemukan oleh teman. Nah, ini barangkali khususnya para keluarga yang keluarganya menderita demensia, ya sebaiknya anggota keluarga menaruh perhatian terhadap si penderita. Ini pesan saya, karena orang dengan demensia itu harus selalu di bawah pengawasan, tidak dilepas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera untuk kita semua. Teman-teman, terima kasih banyak Pak Diwai selaku founder Alzi, Pak William sudah hadir, dan juga Prof Yuda secara online di Semarang, dan rekan-rekan media terhormat. Jadi Alzheimer Indonesia, kalau bisa dibilang dari cerita kisah Kak Diwai Suharya yang kebingungan saat itu apa yang terjadi dengan kondisi almarhumah ibu atau Mamitin, yang membuat hal ini menjadi lebih besar. Kenapa? Karena orang dengan demensia seperti yang sudah diceritakan oleh Pak William, ada kebingungan, ada kebutuhan untuk support dari keluarga dan secara komunitas juga.
Dan sudah disampaikan bahwa Alzheimer Indonesia berdiri sejak 2013 membuat suatu wadah buat caregivers yang kebingungan, caregiver yang ingin mencari pertolongan, kemana harus dituju, ke rumah sakit kah, atau ke dokter dan sebagainya. Karena sampai dengan saat ini belum semua tenaga kesehatan yang benar-benar memahami secara mendalam untuk isu demensia Alzheimer, dan kita berharap nanti dengan Kementerian Kesehatan pun yang akan hadir dalam perayaan akan memberikan informasi dan juga dukungan secara penuh kepada Alzheimer Indonesia agar komunitas ini terbantu, dan juga ada 1,2 juta orang dengan demensia di Indonesia sampai dengan saat ini, dan bagaimana kita bisa mendukung semua keluarga yang ada. Saya masuk ke Alzheimer Indonesia 7 tahun lalu, dan saya juga sebagai peneliti saat itu, background saya psikolog, dan saya menemukan ada lebih dari 50 caregivers yang menjadi bagian dalam penelitian saya. Ternyata hasilnya membuktikan bahwa kurangnya pengetahuan tentang demensia Alzheimer dan juga kesehatan yang kurang di pihak keluarga akan berdampak kepada kualitas hidup. Alzheimer Indonesia berdiri untuk meningkatkan kualitas hidup orang dengan demensia, Alzheimer, keluarga, dan lintas generasi. Jadi dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh ALZI dari sisi caregivers meeting, pertemuan yang sudah diadakan selama 10 tahun, lebih dari 100 kali dilakukan di Jakarta, dan juga ada di 25 wilayah lainnya di Indonesia dan 7 di luar negeri, itu membuktikan bahwa ada banyak sekali orang dengan demensia di luar sana yang membutuhkan pertolongan. Dan di tahun yang ke-10 ini, ALZI berharap kita bisa mendukung 1.000 sampai 10.000 keluarga prasejahtera orang dengan demensia ke depannya. Kenapa? Karena ini yang menjadi kunci bahwa yang disampaikan oleh Pak William tadi, gejala-gejala yang sangat sederhana ya, untuk menyeberang rumah pulang saja sudah tersasar gitu ya, kebingungan. Dan disinilah peran kami Alzheimer Indonesia untuk membantu. Ada koordinator wilayah yang tersebar, tadi saya sampaikan ada 19 kota di Indonesia dan 7 kota di luar negeri. Kenapa sampai ada di luar negeri? Karena mereka memiliki orang tua di rumah dan komunitas orang Indonesia di luar sana, di Belanda, di Doha, di San Francisco, di Swiss, kemudian ada di Qatar dan juga di UK. Semua juga adalah orang-orang caregiver yang memiliki kepedulian dan membangun komunitas. Saya juga mewakili Young Generation juga di sini. Kita perlu berbangga hati. Kita adalah member dari Alzheimer Disease International, satu dari lebih dari 100 anggota Alzheimer di dunia. Dan di Indonesia ini menjadi role model bahwa anak muda peduli dengan demensia. Dan Indonesia serta Brunei juga itu adalah bagian dari member, lebih dari 100 member yang peduli dengan orang dengan demensia. Di sini Kak Diwai Suharya tidak hanya sebagai pendiri Alzheimer Indonesia, tapi beliau juga adalah Regional Director dari Alzheimer Disease International Asia Pasifik yang membawahi 20 negara. Jadi bisa juga nanti kita bisa diskusi bahwa Indonesia kita juga tidak kalah untuk memberikan support yang maksimal untuk orang dengan demensia. Dan kalau misalnya rekan-rekan media melihat bahwa ada banyak sekali volunteer anak muda di sini, itu sebagai bentuk dukungan komitmen bahwa kami juga ingin mensupport untuk orang tua agar terhindar dari pikun, dan siapapun yang menemukan orang dengan demensia dengan gejala 10 yang ada di belakang layar ini, itu adalah hubungi ALZI dan kami akan membantu untuk mengarahkan. Kami adalah layanan Care Navigator atau Narazi, sebutannya navigasi perawatan ALZI, yaitu layanan konsultasi secara online untuk membantu mendukung para keluarga memberikan perjalanan bagaimana mendampingi dan merawat orang dengan demensia. Dan juga pelatihan yang kami berikan, sesi edukasi yang kami berikan, itu semua terlepas untuk mendukung, meningkatkan kualitas hidup orang dengan demensia. Jadi Prof. Yuda bisa menambahkan juga melalui pengalaman beliau sebagai profesor di bidang spesialis saraf, bagaimana pengalaman sudah dilakukan berhadapan dengan pasien, dan juga manfaat ketika adanya rujukan dari komunitas ke tenaga kesehatan dan sebaliknya.